Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelas EF23A akan mempresentasikan tugas besar ujian akhir semester manajemen basis data, yaitu proyek tentang permodelan dan implementasi SQL pada basis data. Saya Muhammad Naubayhaqi dengan NIM 230102092 berperan sebagai pembuatan query dan juga editing video. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Hidayatullah dengan NIM 230102081. Tugas saya pada tugas besar kali ini pembuatan query dan juga membuat PowerPoint. Baik, perkenalkan nama saya Noval Akbar Muhajib dengan NIM 230102100. Di sini tugas saya adalah membuat query dan juga PowerPoint. Saya Abdul Rahman Irham dengan NIM 230102004. Dalam tugas besar kali ini, saya bertugas dalam pembuatan query, PowerPoint, dan juga ERD. Latar belakang dari proyek yang kami buat, yaitu di era digital pada saat ini, pengelolaan data rumah sakit menjadi semakin kompleks. Ribuan pasien dilayani setiap hari, sehingga diperlukan sistem manajemen basis data yang efisien, akurat, dan juga mudah diakses. Tantangan utama meliputi pencatatan riwayat medis, penjadwalan konsultasi, pengelolaan resep obat, serta administrasi rawat inap. Sistem yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dan mempermudah akses informasi bagi tenaga medis. Deskripsi dari proyek yang kami buat, itu pada tugas besar kali ini, kelompok kami membuat sebuah sistem manajemen rumah sakit yang merupakan sistem informasi yang terintegrasi yang dirancang untuk mengelola berbagai layanan kesehatan dengan efisien. Sistem ini terdiri dari 5 entitas utama yang saling terhubung. Entitas pasien menyimpan data pribadi dan riwayat medis setiap individu, sementara entitas dokter mengelola informasi tentang tenaga medis beserta spesialisasi dan jadwal praktiknya. Untuk pengelolaan pengobatan, entitas resep obat mencatat seluruh resep yang dikeluarkan dokter termasuk jenis obat dan dosisnya. Entitas janji temu berfungsi mengatur penjadwalan konsultasi antara dokter dan pasien, sedangkan entitas rawat inap mengelola informasi pasien yang membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit, termasuk penggunaan kamar dan layanan medis yang diberikan. Berikut merupakan entity relationship diagramnya atau ERD. ERD ini menggambarkan sistem manajemen rumah sakit dengan 5 entitas, yaitu ada pasien, dokter, janji temu, rawat inap, dan juga resep obat. Pada entitas pasien memiliki atribut ID pasien, nama, alamat, nomor handphone, dan usia. Sedangkan dokter memiliki ID dokter, nama, spesialisasi, dan juga nomor handphone. Lalu ada janji temu, mencatat ID janji, ID pasien, ID dokter, tanggal, dan status. Dengan relasi many to many antara pasien dan dokter. Janji temu mencatat ID janji, ID pasien, ID dokter, tanggal, dan status. Dengan relasi many to many antara pasien dan dokter. Lalu ada rawat inap, menyimpan ID rawat, ID pasien, ID dokter, tanggal masuk, tanggal keluar, dan kamar. Di mana satu pasien bisa dirawat lebih dari 1 kali, dan satu dokter menangani banyak pasien. Lalu ada resep obat, yang berisi ID resep, ID pasien, ID dokter, obat dosis, dan instruksi. Menunjukkan bahwa satu dokter dapat memberikan banyak resep, dan satu pasien bisa menerima resep dari beberapa dokter. Kita masuk pada bagian create database dan juga create table. Query ini merupakan pembuatan database rumah sakit dan 2 tabel, yaitu pasien dan juga dokter. Pada tabel pasien, memiliki kolom ID pasien sebagai primary key dengan auto increment, nama sebagai varchar yang wajib diisi, lalu usia yang harus lebih dari 0 dengan menggunakan check constraint, serta alamat dan nomor handphone, di mana nomor handphone harus unik dan tidak boleh kosong. Lalu ada tabel dokter yang memiliki ID dokter sebagai primary key dengan auto increment, nama dan spesialisasi sebagai varchar, serta nomor handphone yang harus unik dan tidak boleh kosong. Lalu ada tabel janji temu dan juga rawat inap. Pada tabel janji temu digunakan untuk mencatat pertemuan antara pasien dan dokter. ID janji sebagai primary dengan auto increment, ID pasien dan ID dokter adalah foreign key yang terhubung ke tabel pasien dan juga tabel dokter. Lalu ada tanggal otomatis diisi dengan waktu saat data dimasukkan. Status memiliki 3 opsi, yaitu dijadwalkan, selesai, dibatalkan, dengan default, yaitu dijadwalkan. Selanjutnya ada tabel rawat inap, digunakan untuk mencatat pasien yang mengalami perawatan di rumah sakit. ID rawat sebagai primary key dengan auto increment, ID pasien dan ID dokter sebagai foreign key, kamar penyimpan nomor kamar pasien harus diisi. Lalu tanggal masuk wajib diisi, sedangkan tanggal keluar bisa kosong jika pasien masih dirawat. Lalu di sini ada tabel resep obat. Query ini membuat tabel resep obat yang digunakan untuk mencatat setiap obat yang diberikan dokter kepada pasien. Di sini ada tabel resep obat yang digunakan untuk mencatat resep obat yang diberikan oleh dokter pada pasien. Entitinya ada ID resep sebagai primary key dengan menggunakan auto increment, ID pasien, ID dokter sebagai foreign key, yang terhubung ke tabel pasien dan juga tabel dokter untuk mencatat siapa yang menerima dan memberikan resep. Obat menggunakan teks dan wajib diisi untuk menyimpan nama obat yang diberikan.
dosis menggunakan varchar untuk mencatat jumlah atau aturan penggunaan obat, serta adanya instruksi menggunakan teks untuk menyimpan petunjuk tambahan terkait penggunaan obat. Baik, pada poin selanjutnya ada insert data, yang dimana kita akan menambahkan data pada tabel-tabel yang sudah dibuat tadi. Yang pertama ada insert into pasien, yang dimana kita akan menambahkan data pada tabel pasien yang di dalamnya terdapat atribut untuk nama pasien, usia pasien, alamat, dan juga nomor HP. Salah satu contohnya kita masukkan untuk nama pasien yang bernama Ali Rahman dengan usia 30 tahun, alamat jalan mereka nomor 1, dan juga nomor HP 081234567890. Yang dimana kita lihat dalam hasilnya terdapat ID pasien dengan auto increment, nama, usia, alamat, dan juga nomor HP. Selanjutnya, yang kedua ada insert into dokter, yang dimana kita akan menambahkan data pada tabel dokter, yang di dalamnya terdapat nama, spesialisasi, dan juga nomor HP. Salah satu contohnya kita masukkan nilai. Yang pertama, Dr. Andi sebagai namanya, spesialisasinya kardiologi, dan juga nomor HP-nya 081277788889. Untuk hasilnya bisa dilihat ada kolom ID dokter, auto increment, nama, spesialisasi, dan juga nomor HP. Selanjutnya yang ketiga ada insert into janji temu, di mana kita akan menambahkan data pada tabel janji temu yang di dalamnya terdapat ID pasien, ID dokter, tanggal, dan juga status. Contohnya, salah satu contohnya kita masukkan value untuk ID pasiennya bernilai 1, ID dokternya bernilai 1, lalu tanggalnya 2025 bulan 2, dan juga tanggal 10. Yang di situ juga terdapat jamnya juga ya. Untuk statusnya dijadwalkan. Selanjutnya yang keempat ada insert into rawat inap, yang artinya kita masukkan data pada tabel rawat inap yang di dalamnya terdapat ID pasien, ID dokter, kamar, tanggal masuk, dan juga tanggal keluar. Untuk salah satu contohnya kita masukkan ID pasiennya 1, ID dokternya 1 dengan kamar 101A, tanggal masuk 2025, lalu bulan 2, tanggalnya 5, tanggal keluarnya tahun 2025, bulan 2, tanggal 7. Bisa dilihat di outputnya. Selanjutnya yang terakhir kita memasukkan insert into pada resep obat. Artinya kita menambahkan data pada tabel resep obat yang di dalamnya terdapat ID pasien, ID dokter, obat, dosis, dan juga instruksi. Salah satunya kita menambahkan value yaitu ID pasiennya 1, ID dokternya 1, obatnya kita di sini masukkan paracetamol, dosisnya 500. Lalu instruksinya kita menambahkan 3 kali sehari. Bisa dilihat di hasil outputnya. Selanjutnya di sini kita masuk pada poin tampilan informasi dari relasi antar tabel atau kita menjoinkan. Yang pertama kita membuat query select pasien nama aliasnya pasien, dokter nama aliasnya dokter, janji tanggal, janji status, from dari tabel janji temu aliasnya yaitu J. Lalu kita menjoinkan dengan tabel pasien dan juga kita menjoinkan dengan tabel dokter. Bisa dilihat dari hasil outputnya ada kolom pasien, dokter, tanggal, dan juga status. Selanjutnya untuk yang kedua ada select pasien nama aliasnya kita membuat namanya juga pasien, dokter nama aliasnya dokter, resep obat, resep dosis, dan juga resep instruksi. Dari tabel resep obat dengan aliasnya itu R, kita menjoinkannya dengan tabel pasien dan juga menjoinkannya dengan dokter. Bisa dilihat di outputnya kita ada kolom pasien, dokter, kamar, tanggal masuk, dan juga tanggal keluar. Baik, yang terakhir di sini ada query select pasien nama aliasnya pasien, dokter nama kita aliaskan menjadi dokter, resep obat, resep dosis, dan juga resep instruksi. Dari tabel resep obat dengan alias R, kita menjoinkannya dengan tabel pasien dan kita juga menjoinkannya dengan tabel dokter. Bisa dilihat di outputnya terdapat kolom pasien, dokter, obat, dosis, dan juga instruksi. Pada tampilan informasi klausa yang pertama, di sini ada query select untuk menampilkan dari tabel pasien ada nama pasien, dari tabel dokter ada nama dokter yang dialiaskan menjadi dokter saja, dari tabel janji temu ada tanggal dan juga status. Di sini juga ada join tabel pasien dan juga tabel dokter, yang dimana query ini juga menyaring yang statusnya dijadwalkan dan juga diurutkannya secara descending. Lalu di klausa di yang kedua, query yang kedua, sini menampilkan ID pasien, nama, lalu ada constraint count yang menghitung ID janji dari tabel janji temu. Juga di sini ada join dari tabel pasien
Lalu di sini juga ada constraint having count yang dimana lebih besar dari 1 dan outputnya menampilkan ID pasien, nama, dan jumlah janji. Seperti yang tadi seperti constraint-nya jumlah janjinya lebih besar dari 1. Lalu yang ketiga, di sini ada query untuk menampilkan nama pasien, nama dokter, tanggal, status dari tabel janji temu. Lalu di sini juga ada join tabel pasien dan join tabel dokter, yang dimana tanggalnya di antara difilter tanggalnya di antara tahun 2025 bulan 2 tanggal 10 sampai 2025 tanggal 2 bulan 2 tanggal 15. Lalu diurutkannya secara ascending. Baik, selanjutnya ada tampilan fungsi view. Yang pertama, jadi fungsi dari query tersebut fungsinya untuk membuat sebuah view yang namanya total rawat per dokter. Fungsinya untuk menampilkan informasi tentang jumlah total pasien rawat inap yang ditangani oleh dokter. Jadi datanya diambil dari tabel rawat inap yang dihubungkan dengan tabel dokter melalui kolom ID dokter untuk mendapatkan nama dokter. Dalam query ini, kolom ID rawat pada tabel rawat inap dihitung menggunakan fungsi agregat count untuk mengetahui jumlah kasus rawat inap yang ditangani oleh masing-masing dokter. Selanjutnya, si data dikelompokkan berdasarkan nama dokter menggunakan klausa group by dari tabel dokter dengan atributnya nama. Lalu hasil dari view ini akan menghasilkan 2 kolom, yaitu nama dokter dan jumlah total pasien rawat inap yang mereka tangani. Yang kedua, fungsi dari query tersebut membuat view bernama rata-rata rawat inap. Jadi rata-rata rawat inap ini menampilkan rata-rata lama waktu rawat inap pasien dalam satuan hari. Jadi datanya diambil dari tabel rawat inap, di mana durasi rawat inap dihitung menggunakan fungsi date if, tanggal keluar, tanggal masuk, yang menghasilkan selisih hari antara tanggal keluar pasien. Fungsi agregat average kemudian digunakan untuk menghitung rata-rata dari semua durasi rawat inap. Jadi query ini juga menyertakan klausa where tanggal keluar is not null. Sehingga hanya data pasien yang sudah keluar dari rawat inap yang dihitung, sementara pasien yang masih dirawat diabaikan. Hasilnya, view ini menghasilkan satu kolom bernama rata lama rawat yang isinya informasi rata-rata lama waktu rawat inap pasien, sehingga memudahkan analisis efisiensi layanan kesehatan tanpa perlu menjalani query ulang. Baik, selanjutnya query view ini namanya total pasien dengan resep, yang fungsinya untuk menampilkan jumlah total pasien unik yang memiliki resep obat. Jadi datanya diambil dari tabel resep obat, di mana kolom ID pasien digunakan untuk identifikasi pasien. Fungsi count distinct ID pasien digunakan untuk menghitung jumlah pasien secara unik, sehingga setiap pasien hanya dihitung satu kali meskipun memiliki beberapa resep. Hasilnya, view ini menghasilkan satu kolom bernama total pasien yang berisi jumlah total pasien dengan resep. Baik, selanjutnya dalam tampilan informasi subquery, pada query pertama, bayangkan kita sedang berada di sebuah rumah sakit yang memiliki banyak dokter dengan berbagai spesialisasi. Manajemen rumah sakit ingin mengetahui dokter mana saja yang saat ini masih menangani pasien rawat inap, yaitu pasien yang belum keluar dari rumah sakit. Nah, untuk mendapatkan informasi ini, kita menggunakan sebuah query SQL yang akan mencari dokter yang saat ini masih memiliki pasien yang dirawat di rumah sakit. Dan bagaimana sih cara kerja query ini? Pertama, kita perlu mencari dokter yang saat ini memiliki pasien rawat inap yang belum keluar. Caranya adalah dengan melihat tabel rawat inap dan mencari data pasien yang masih dirawat. Kondisi yang digunakan adalah tanggal keluar is no, yang berarti pasien tersebut belum keluar dari rumah sakit. Setelah menemukan daftar pasien yang masih dirawat, kita akan mengambil ID dokter yang menangani mereka. Karena seorang dokter bisa menangani lebih dari satu pasien, kita menggunakan distinct agar setiap dokter hanya muncul satu kali. Langkah terakhir adalah menggunakan hasil pencarian tadi untuk mencari informasi lengkap dokter di tabel dokter. Kita mencocokkan ID dokter yang ditemukan dengan tabel dokter untuk mendapatkan detail seperti nama, spesialisasi, dan informasi lainnya. Nah, query ini akan menampilkan daftar dokter yang masih memiliki pasien rawat inap di rumah sakit. Dengan cara ini, pihak administrasi dapat dengan mudah mengetahui dokter mana saja yang masih bertanggung jawab atas pasien yang sedang dirawat. Nah, untuk query selanjutnya query ini menampilkan pasien yang memiliki janji temu dengan dokter spesialis tertentu. Nah, bayangkan kita berada di sebuah rumah sakit yang memiliki banyak dokter dengan berspesialisasi lagi. Salah satu spesialisasinya yang ada adalah misalkan neurologi yang menangani masalah sistem saraf. Pihak administrasi rumah sakit ingin mengetahui daftar pasien yang pernah membuat janji dengan dokter spesialis neurologi. Untuk mendapatkan data ini, kita menggunakan sebuah query SQL yang akan menelusuri informasi dari beberapa tabel, yaitu dokter, janji temu, dan pasien. Pertama, kita akan mencari dokter yang memiliki spesialisasi neurologi. Ini dilakukan untuk
dengan subquery yang mengambil ID dokter dari tabel dokter di mana spesialisasinya adalah neurologi. Nah, setelah kita mendapatkan daftar dokter spesialis neurologi, langkah berikutnya adalah mencari pasien yang pernah membuat janji temu dengan dokter-dokter tersebut. Untuk itu kita mengambil ID pasien dari tabel janji temu, di mana ID dokter sesuai dengan hasil dari langkah sebelumnya. Terakhir kita akan menampilkan nama pasien, bukan hanya ID mereka, maka kita mencocokkan ID pasien yang sudah ditemukan dengan tabel pasien untuk mendapatkan nama-nama pasien yang memenuhi kriteria. Hasil darinya adalah daftar pasien yang pernah berkonsultasi dengan dokter spesialis neurologi. Dengan cara ini, rumah sakit bisa dengan mudah mengetahui siapa saja yang sudah mendapatkan layanan dari spesialis ini. Nah, pada query terakhir ini, akan menampilkan janji temu yang memiliki tanggal lebih lama dibandingkan janji temu rata-rata di rumah sakit. Nah, cara kerja query ini itu pertama kita menggunakan subquery select average tanggal from janji temu. Nah, subquery ini menghitung tanggal rata-rata dari semua janji temu yang ada. Nah, selanjutnya, query utama mengambil semua janji temu yang terjadi setelah tanggal rata-rata dengan perintah dengan klausa where tanggal besar dari subquery yang tadi disebutkan. Nah, alhasil kita akan mendapatkan janji temu yang memiliki tanggal lebih lama dibandingkan janji temu rata-rata di rumah sakit seperti yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan user baru yang hanya memiliki akses select pada tabel tertentu. Nah, di sini usernya itu memiliki username viewing user dengan hostname localhost yang mana diidentifikasikan dengan password user 12345. Nah, user ini akan kita memberikan akses select pada dua tabel, yaitu tabel pasien dan dokter dengan query yang grand select dan sebagaimana. Nah, setelah kita sudah running query-nya, kita akan ke home. Kita akan menambahkan user baru dengan connection name-nya bebas. Mungkin kita akan menggunakan localhost dengan host name-nya localhost juga, sesuai dengan yang kita tentukan di query-nya. Nah, dengan username yang sudah kita tentukan tadi sebagai viewing_user dan dengan password user 12345. Lalu pencet OK. Nah, di sini kita bisa melihatnya di skemanya kita cuma hanya memiliki database rumah sakit dengan tabel dokter dan pasien seperti yang sesuai dengan yang kita beri akses tadi. Nah, sekarang kita akan mengetes apakah user ini hanya bisa menggunakan fungsi select. Sekarang kita menggunakan database rumah sakitnya dulu, use rumah sakit. Nah, kemudian kita akan melakukan fungsi select. Nah, bisa kan ya di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba fungsi insert untuk mengecek apa user ini bisa atau tidak menggunakan fungsi tersebut. Oke, sekarang kita tes run ya. Nah, bisa dilihatnya di action outputnya terdapat pesan comment denied karena ya tadi akses yang diberikan oleh kita itu cuman fungsi select dan bukan insert ataupun update. Jadi bisa dibuktikan user ini hanya bisa mengakses data-data yang ditentukan tanpa bisa mengedit ataupun menambahkan data yang diperlihatkan. Baik, selanjutnya ini ada dokumentasi pada saat kita mengerjakan tugas manajemen basis data. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bekerja sama dalam pembuatan tugas besar kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.